Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bulan Ramadan, mengistimewakan diturunkannya Al-Quran di bulan ini, dan juga ibadah saum Ramadan yang merupakan pilar bangunan Islam dan amalan penghapus dosa. Kita sudah memasuki sepekan lebih bulan Ramadan. Semoga kita masih termasuk orang-orang yang semangat dalam melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan ini, walaupun sedang dalam masa darurat COVID-19. Walaupun kita tetap di rumah aja, kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini bersama keluarga kita. Mengapa kita harus tetap semangat dalam menapaki hari-hari Ramadan walaupun sedang dalam masa pandemi ini? Karena sesungguhnya tujuan dari Ramadan itu merupakan sebuah predikat ketakwaan, yang predikat ketakwaan itu sendiri merupakan nilai di hadapan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Mari kita tetap semangat menapaki hari-hari di bulan Ramadan ini, di saat yang lainnya sudah mulai berguguran, semangatnya sudah mulai menghilang, rasa malas sudah mulai ada pada dirinya. Kita harus bisa menang melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, kemalasan yang ada pada diri kita. Lebih-lebih nanti akan ditunggangi oleh musuh bebuyutan kita, yaitu setan. Karena ia akan senantiasa menggoda hati kita untuk senantiasa berusaha berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya dia, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Naba ayat 31. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang meraih kemenangan. Kita harus menang melawan hawa nafsu kita. Kita harus bisa mengalahkan godaan-godaan setan yang senantiasa berusaha untuk menjerumuskan diri kita dari hal-hal yang nekap, dari hal-hal yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beruntung, sebagaimana dinyatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang muttaqin itu disebutkan oleh Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Mari di bulan Ramadan kita maksimalkan, kita raih nilai ketakwaan sebagaimana filosofi kupu-kupu yang ketika dia masih berupa ulat, banyak yang tidak suka kepadanya, banyak yang jijik kepadanya. Tapi setelah dia berubah menjadi kupu-kupu, setelah menapaki fase kepompong, maka dia berubah menjadi makhluk yang disenangi oleh sekitarnya, bermanfaat untuk kehidupan yang lainnya. Ketika dia hinggap di bunga, maka bunga itu akan mengalami penyerbukan, dan penyerbukan itu bermanfaat untuk perkembangbiakan dan kehidupan generasi sesudahnya. Maka mari setelah kita laksanakan bulan Ramadan dengan berbagai macam amaliyah yang kita lakukan dengan semangat, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa meraih predikat ketakwaan. Kita akan menjadi pribadi yang optimis dengan masa depan kita, menjadi pribadi yang senantiasa murah senyum,
Karena sesungguhnya puasa melatih kita untuk peduli terhadap sesama kita, maka tunjukkan juga rasa kepedulian dan empati kita terhadap saudara-saudara kita, terutama mereka yang terdampak dari adanya wabah corona ini. Mari kita tunjukkan rasa kepedulian kita. Mari kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, sebagaimana juga dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, khairun nas amfa'hum linnas. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalia Ramadan, dan juga tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.